Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk teman-temanku semua yang benar-benar saya sayangi, yang saya cintai, khususnya para petani bawang merah. Posisi hari ini saya sedang ada di lahan Mas Mualim karena banyak keluhan dari teman-teman semua, banyak tanaman yang rusak. Tadi saya sama Mas Ucup langsung pengen ke lahan Mas Mualim melihat tanaman Mas Mualim gimana perubahannya. Dan saat ini tanaman Mas Mualim 42 HST ini benar-benar rawan-rawannya. Posisi ini rawan-rawannya. Dan informasi dari teman-teman di kota-kota sebelah itu banyak tanaman yang rusak kuning, terus ada bercak-bercak, terus ada serangan jamur yang lainnya. Itu disebabkan apa? Nanti akan kita bahas dan nanti juga akan sedikit saya jelaskan supaya teman-teman itu benar-benar paham bahwasanya merawat tanaman bawang merah itu tidak hanya mengandalkan materi. Kita mampu beli obat, terus penangkalnya kita punya. Kita tidak hanya berpikir ke situ, karena ada cara-cara yang membuat tanaman kita itu bisa terjaga, dan itu menurut saya, menurut Gusman Bojonegoro pribadi, itu lebih ampuh daripada jenengan itu ngasih obat. Karena kita ngasih obat jamur maupun ngasih insek, baik insek maupun fungi, itu hanya bentuk ikhtiar kita. Itu bentuk usaha kita supaya tanaman kita itu bisa sembuh dari hama atau penyakit itu sendiri. Kalau untuk menyembuhkan itu sudah di luar wewenang kita. Ini benar-benar harus saya jelaskan ini. Walaupun terkadang saya di satu sisi itu benar-benar terlihat agak sombong, bahwasanya kalau kena jamur ini kita obat ini itu. Karena saya pengen panjenengan semua itu benar-benar ikhtiar. Karena menurut Gusman Bojonegoro sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Menurut saya siapa yang mau benar-benar berusaha, dia akan tetap dibantu. Menurut saya seperti itu. Jadi nanti penjelasan kita ini sedikit agak dalam, Cuk. Biar teman-teman yang punya modal itu tidak semena-mena, seolah-olah kalau ada obat ini dibasmi dengan ini sembuh. Tidak seperti itu. Jadi nanti ada cara yang memang tidak melulu kita itu menggunakan modal. Untuk Mas Mualim tolong dijelaskan ini tanamannya umur berapa, terus sampai saat ini tanaman Mas Mualim masih bagus, dan ada kendala apa, biarkan Mas Mualim menjelaskannya. Karena penjelasan Mas Mualim ini bisa menjadikan referensi teman-teman semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Mas Gusman dan Mas Mualim. Saya akan menjelaskan tentang tanaman bawang merah saya. Ini sudah betul kata Mas Gusman 42 HST. Ini agak ada perubahan ya, pucuknya itu ada angget-angget kuningnya. Dan itu katanya ya, saya itu bener sudah paham, tapi saya tanya-tanya kok pucuknya ada. Nah, itu karena ada akan pengisian umbi. Jadi bukan kok ini embun tepung, tapi kata yang senior-senior saya loh Mas Gusman ini, saya sudah tanya-tanya itu akan pengisian umbi. Dan ini ada kendala Mas Gusman,
ada kendala ulat. Kemarin hujan itu sudah berkurang, terus habis Idul Fitri cerah. Itu ada kendala ulat. Jadi saya kemarin habis hujan saya itu spray ini, saya spray kemarin pagi itu pakai dimetin sistemik, juga apa lupa bahan aktifnya, terus saya mix pakai larvin. Terus nutrisinya MKP itu yang saya masukkan. Dan kemarin itu kalau nggak salah yang akan saya pupuk kemarin itu kurang 3 hari itu sudah saya jelaskan apa belum ya? Ini dijelaskan ya. Ya. Yang itu loh Mas, pupuk yang akhir yang 10 kg itu kurang 3 hari itu saya masukkan Anfus dan nutrisi juga saya mix pakai PK Plus. Jadi ini ada kendala ulat, juga ada kendala sedikit apa ya, seperti trotol. Kalau kelihatannya itu ya trotol, saya amati itu trotol. Karena ada hari apa ya, ada hujan rintik-rintik. Itu langsung saya masukin fungisidanya itu pakai Remazal P sama Antrakol. Ya itu yang saya pakai. Dan ini sudah 42 HST. Kalau menurut saya ya sudah, kalau tanaman saya pribadi saya tanam itu ya sudah cukup kuat dibanding yang tanam-tanam kemarin. Dan semoga tanaman saya itu sampai finish, doanya semuanya. Terima kasih. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu penjelasan dari Mas Mualim. Ada serangan ulat, ada serangan trotol. Itu karena cuaca saat ini kan tidak menentu. Habis hujan tiba-tiba terus tidak ada hujan selama 3-4 hari. Itu muncul ulat. Nanti ada hujan lagi, muncul jamur. Makanya untuk perawatan itu melihat kondisi tanaman. Kalau yang sakit perutnya jangan diminumi bodrek, ya Sob, nanti salah kaprah. Dan di sini saya jelaskan, Mas Gusman, untuk perawatan katanya tidak menggunakan biaya. Ini tidak menggunakan biaya bukan berarti terus sampai tidak nyepray fungi, tidak nyepray insek, bukan. Ini langkah awal yang harus jenengan lakukan. Ini sering saya dengung-dengungkan dan hampir setiap konten saya itu bicara seperti itu di saat cuaca itu tidak menentu. Bahkan saya sering agak sedikit marahi Mas Mualim. Saya datang ke sini tidak ada hujan 3 hari, tidak mau nyiram. Katanya tadi sore mendung, diingi sore mendung, nunggu hujan gak hujan. Itu kesalahan fatal. Jadi kalau terbiasa hujan terus tidak ada hujan 2 hari, cepet-cepet disiram. Itu yang bisa menjadikan tanaman sampan tiba-tiba itu pucuk kuning. Dan ada masalah-masalah yang lain. Karena tanaman itu juga butuh adaptasi seperti manusia, guys. Jadi itu terlihat sepele. Mas Gusman kan setiap hari hujan. Bagus dong kalau tidak ada hujan selama 5 hari. Mau bicara kasar tidak enak. Bukan bagus, tapi itu ngerusak tanamannya sampean. Yang terbiasa hidup dingin, kena hujan, terus tiba-tiba tanamannya sampean itu kepanasan, guys. Jadi kita itu harus tahu apa yang diminta tanaman. Seperti itu loh maksud saya. Itu langkah sebelum kita itu pengobatan. Rata-rata orang muncul pucuk kuning langsung ini kenapa harus pakai obat, dia tidak tahu permasalahannya itu dari mana. Dan lagi banyak teman-teman yang ngeluh sama Gusman, Mas Gusman tiba-tiba ada serangan trotol, ada serangan moler. Itu dari mana Mas Gusman? Di sini saya jelaskan. Di saat
tidak ada hujan dan cenderung setiap hari itu cuaca panas, tiba-tiba baik malam atau sore itu ada rintik-rintik, tidak hujan guys, hanya gerimis itu turun. Itu yang membuat tanaman sampean itu gampang terserang jamur. Ini teman-teman harus pahami ini. Jika sudah cuacanya panas, terus malam harinya itu ada gerimis, itu yang bisa menyebabkan terjadinya jamur. Langkah apa yang harus dilakukan Mas Gusman untuk mengantisipasi supaya jamur itu tidak jadi menyerang? Kalaupun menyerang bisa kita hambat. Langkah yang harus dilakukan, siram tanaman Anda sebelum matahari terbit. Sampai matahari benar-benar belum mengeluarkan cahaya putihnya. Maksudnya jika kita nyiram Mas Gusman, kalau tanaman 1 kintal 2 kintal sebelum matahari terbit bisa. Tapi kalau hektaran, saya bilangnya sebelum matahari itu memancarkan sinar putihnya. Berarti kalau masih sinar kuning itu masih aman sebenarnya. Karena embun itu belum turun kalau belum terpapar sinar matahari yang sinarnya itu putih. Ini aku nak jelasong ini kudu mendasar, jen ngerti. Jadi nek iso lagi muncul warna jingga atau kuning, kekuning-kuningan aman, masih aman. Siram tujuannya untuk menurunkan keasaman air hujan yang turun semalam. Habis itu kita bantu penyepraian pakai fungisida. Jangan hanya mengandalkan obat. Alah Mas Gusman, saya punya obat ampuh. Kalaupun ada trotol, saya punya obat ampuh. Itu namanya sampean itu sudah mendahuluinya. Paham, Jup? Jadi langkah-langkahnya seperti Mas Malam ya. Ini tanaman sampean rawan-rawannya. Ini kalau tidak ada hujan 2 hari, besoknya sampean wajib nyiram. Tidak usah nunggu hujan. Lah nanti kalau habis nyiram terus ada hujan Mas Gusman, tambah bagus. Itu tidak jelek. Daripada sampean selalu menunggu seperti ada hujan, jadi tidak jadi nyiram. Itu salah total. Dan untuk pengobatan jamurnya, saya sering bilang bahwasannya kita itu sudah men-setting khusus untuk tanaman bawang merah, kita menggunakan M23. Dan M23 ini sudah terjual lebih dari 10.000 liter. Kalau memang kekuatan M23 ini tidak ampuh, tidak mungkin sampai terjual sebegitu banyaknya. Jadi di sini saya tidak promosi, karena saya tidak mau promosi. Saya hanya menjelaskan obat yang bagus, yang memang itu sangat membantu para petani itu aja. Dan untuk yang mau beli M23, kalau susah-susah langsung bisa hubungi Gusman Bojonegoro atau bisa hubungi Mas Yusuf Wijayanto. Kita akan membantunya. Ya, jelas? Jelas. Ada yang mau ditambahi? Sudah. Sudah. Oke, itu sedikit informasi dari kami, penjelasan yang enteng, tapi itu sebenarnya sangat berbobot, penting sekali. Dari saya pribadi, Gusman Bojonegoro, berikut beliau yang punya lahan, Mas Mualim. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.